Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bersilaturahim, saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan dan panutan bagi kita semua, dan syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya bagi orang yang beriman. Alasannya sudah jelas, ada dua dimensi, yaitu dimensi transendental dan dimensi imanen. Pada dimensi transenden ini memiliki makna bahwa orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dia akan melaksanakan segala perintah Allah, khususnya takwa ini, takwa dalam mengamalkan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas nikmat lahir dan batin, atas nikmat kecerdasan, atas nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa dibicarakan karena begitu banyaknya kenikmatan yang diperoleh. Yang kemudian yang kedua, dimensi imanen adalah salah satu makna bagi orang yang beriman untuk belajar mencintai sesama manusia, belajar untuk memahami kaum du'afa yang serba kekurangan, yang mungkin dalam hidupnya menahan lapar dan dahaga yang tidak terbiasa sebagaimana orang umumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena di dalamnya penuh dengan berbagai macam berkah, manfaat, khususnya bagi para pelakunya. Para pelaku puasa bulan Ramadan memiliki manfaat-manfaat yang sangat terkandung di dalamnya berupa manfaat jasmani, yaitu berupa kesehatan, dan juga manfaat pencerahan spiritual, manfaat ketenangan batin. Karena memang puasa sendiri memiliki sisi transenden, bagaimana seseorang itu lebih dekat kepada Tuhannya, kemudian memperoleh cahaya pengetahuan, cahaya keilahian. Hadirin hadirat rahimakumullah, menyambut bulan Ramadan saja Allah langsung memberikan janji yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niron, yang artinya siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ini luar biasa sekali. Menyambut saja langsung diberi jatah oleh Allah untuk dibebaskan dari api neraka.
apalagi sampai melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Tentu banyak sekali bonus yang bisa diperoleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang puasa di luar umat Islam tentu sudah mengenal namanya puasa. Umat Nasrani, umat Yahudi, bahkan orang Jawa pun ketika dulu masih meyakini agama Kapitayan, sebelum agama-agama dunia yang lain masuk ke dalam daerah Jawa atau ke daerah Nusantara, orang-orang Jawa sudah mengenal namanya puasa. Karena itulah di masyarakat Jawa puasa disebut dengan istilah poso, yang berasal dari kata upo dan woso. Upa atau upo memiliki arti pertalian, sedangkan woso itu memiliki arti wewenang ataupun kekuasaan. Dengan kata lain, upawoso adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, untuk lebih mengikat dirinya kepada Tuhannya sebagai ikatan spiritual dengan jalan lelaku poso, menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu duniawinya yang dapat membawanya kepada kesengsaraan, yang dapat melupakan dirinya kepada Tuhannya. Karena itulah orang Jawa sudah mengenal puasa, bukan suatu yang baru puasa itu bagi orang Jawa. Nah, sedangkan bagi masyarakat Islam, puasa Ramadan memang memiliki dua dimensi yang berbeda, makna yang berbeda. Bukan hanya sekedar upawoso atau poso yang dimaksudkan di kalangan masyarakat Jawa, tetapi di bulan Ramadan puasa di sini memang memiliki makna-makna yang lain. Yang pertama, puasa Ramadan sebagai bentuk kesempurnaan ketakwaan seseorang kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan juga salah satu bentuk belajar mencintai seorang hamba kepada kerabatnya, pada tetangganya, sahabat-sahabatnya yang mungkin serba kekurangan. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan juga bisa memiliki makna bagaimana seorang hamba bisa melawan filsafat materialisme atau hedonisme, suatu filsafat yang hanya mengedepankan materi. Kalau dalam hal ini semisal mengedepankan persoalan perut ataupun persoalan bawah perut. Nah, puasa di sini selama bulan Ramadan juga mempunyai nuansa pendidikan. Bagaimana seseorang bisa melatih dirinya untuk tidak lagi sekedar menahan makan, minum, tergoda nafsu seksual, tetapi juga bagaimana seorang hamba bisa menahan dirinya untuk menjaga indranya agar tidak berbuat maksiat. Dan bukan hanya itu saja, puasa Ramadan juga mengajak kita belajar memuasakan hati dan pikiran agar senantiasa positif, senantiasa menjaga hati agar tidak mudah sombong, takabur, riya dan sebagainya. Karena itulah ini menarik kalau puasa dalam konteks Islam yang walaupun sebenarnya hampir sama maknanya, yaitu antara shaum dan syam, maka bagaimana kita sebagai umat Islam berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa dari syam yang sekedar menahan makan dan minum menjadi atau menuju shaum yang sudah bisa mencegah nafsu hawajis ataupun nafsu wasawis syaiton, dan kemudian juga bisa menahan dirinya
menahan pikirannya, menahan hatinya untuk tidak berbuat maksiat. Untuk itulah mari hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas puasa kita, bukan hanya sekedar formalitas belaka saja, agar kita senantiasa bisa menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang bisa meningkatkan kualitas puasa dan keimanan kita kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, puasa kita diberkahi oleh Allah, dan bagi Anda semuanya saya ucapkan selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.